Baik, saya langsung masuk ke materinya ya, melanjutkan dari materi sebelumnya ya. Harusnya ini sudah masuk ke pertemuan ke-9 ya. Namun karena waktu itu ada libur 1 minggu, 1 hari ya pada hari Kamis, dan tidak ada kuliah pengganti ya karena waktunya mepet. Jadi kita mulai lagi dari pertemuan ke-7 ya, atau melanjutkan. Tapi ini tidak panjang ya karena setelah pertemuan 7 itu kalau nggak salah hanya ada 2 kali lagi materi ya. Jadi waktunya cepat sekali untuk menyelesaikan proyek ini. Ya, jadi dipersiapkan nanti untuk tugas UASnya berkelompok ya, membuat proyek, bukan proyek ini ya, tapi proyek yang lain. Gitu. Baik, untuk materinya adalah membuat dan mencetak laporan data buku ke printer ya. Jadi ini mungkin agak cepat nanti ya, nggak begitu lama ya untuk materi ini. Karena ini istilahnya ini udah selesai lah ya. Ini tinggal aksesorisnya aja lah ya, buat mencetak ya kan. Mau dicetak versi PDF, versi Excel itu tambahan-tambahan ya, yang itu bisa dilakukan menggunakan plugin gitu ya. Tetapi secara logika dari pustaka booking itu adalah peminjaman dan pengembalian buku ya, itu sudah selesai ya. Jadi mulai dari user itu membuat akun ya, mendaftar, login, lalu memilih buku, memasukkannya ke keranjang, terus mengambil buku, lalu si adminnya mengubah statusnya menjadi pinjam ya, dan ubah status menjadi kembali ya. Nah, itu alurnya kurang lebihnya sudah selesai ya. Jadi logika dari transaksinya sudah selesai. Nah, kalau untuk yang seperti mencetak laporan itu adalah tambahan ya, tambahan pelengkap dari sebuah sistem supaya nanti admin atau nanti petugas itu lebih mudah ya melihat laporan data buku, laporan peminjaman, pembalian. Ya, itu nanti banyak ya. Banyak mau bikin laporan data anggota ya, silahkan ya. Pada intinya nanti kalian bisa menduplikasi gitu ketika membuat laporan-laporan yang lain, dari satu laporan ini juga bisa ya. Nah, nanti di sini yang diinginkan adalah begitu klik cetak itu bisa langsung ke printer ya. Jadi langsung muncul settingan ke printernya. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah membuat halaman tampilan cetak buku, membuat laporan data buku, dan dengan medianya printernya. Nah, yang pertama kita harus membuat satu menu ya, menu laporan. Nah, di sini kita akan modifikasi lagi di file application view template sidebar.php ya. Jadi di sidebar itu nanti kita tambahin menu laporan. Nah, ini ya. Jadi kita nanti tambahin ada laporan data buku, laporan data anggota, sama laporan peminjaman. Nah, sebelumnya kita nyalakan dulu XAMPP-nya ya. Oke, ini sepertinya udah nyala. Di start Apache-nya dan MySQL-nya. Oke, kalau udah jalan ditutup aja ya. Nah, seterusnya kita buka Visual Studio Code-nya ya. Silahkan sambil dibuka Visual Studio Code-nya. Oke. Lalu kita open folder ya, supaya semuanya terbuka ya, satu folder. SAM, htdoc, pustaka booking ya. Oke, ini saya close dulu semua. Nah, ini ya foldernya sudah masuk di sini. Dan yang pertama kita lakukan adalah mengedit application view
lalu admin, mana ya? Application view templates ya. Di templates, folder templates, sidebar.php ya. Oke, nah di sini kan baru ada menu tambahannya. Kemarin kita buat data peminjaman sama data booking ya. Nah, sekarang kita nanti tambahin lagi di sininya. Oke. Nah, kita akses dulu deh ya, biar gampang. Localhost/pustaka/booking/autentifikasi ya, seperti ini. Lalu saya login. Oke, nah ini ya, jadi ini tampilan dari web yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini ada menu kategori buku, data anggota, lalu di sini ada data peminjaman sama data booking. Lalu kita akan tambahkan di sini menu lagi ya untuk laporannya. Nah, kalau dilihat di sini kita tinggal copy paste aja dari sebelumnya ya, maksudnya di sini kita bisa ambil dari sini ya. Misalkan dari sini. Nah, lalu paste di bawah divider ya, ini supaya ini kan garis nih, garis lalu di sini. Nah, lalu di sini kita kasih heading ya, laporan, lalu di sini laporan data buku. Oke, terus URL-nya mengarah ke controller laporan/laporan buku ya. Ini laporan/laporan buku ya, ini belum ada controllernya. Lalu laporan data anggota. Ya. Laporan anggota. Laporan pakai underscore ya, anggota. Terus satu lagi adalah laporan peminjaman ya. Laporan peminjaman. Jangan lupa untuk copy paste-nya di sini. Pembuka sama penutupnya ya. Jangan sampai terlewatkan atau melewati ya. Peminjaman ya. Laporan pinjam ya untuk functionnya. Oke, seperti ini di save. Lalu kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ada 3 menu. Laporan data buku, laporan data anggota, sama laporan peminjaman. Ya, ini hasilnya sama lah ya. Selanjutnya membuat halaman laporan buku ya. Yang pertama kita bikin satu controller baru, namanya laporan, lalu buat function laporan buku pada controller laporannya. Oke, berarti kita bikin controller laporan.php. Lalu kita bikin function laporan buku ya di sini. Nah, kita bisa ambil aja di sini ya.
Oke, jangan lupa untuk penutupnya ya, dikasih juga ini penutup kelasnya. Di sini tidak dibuat function index ya, harusnya sih tetap dibuat function index, tapi nggak apa-apa ya, kita bikin langsung dengan nama lain, public function laporan buku, judulnya nanti laporan data buku. Ada try user, itu diambil dari model user untuk cek email dari session user data email ya. Lalu di sini ada get buku, menampilkan result array, berarti semuanya dalam bentuk array. Lalu kategori, itu menampilkan semua juga. Lalu di sini view-nya, template header, sidebar, top-bar, sama laporan buku yang nanti kita akan buat. Ini kita save dulu. Lalu kita lanjutkan membuat view dari laporan buku. Ya. Berarti kita bikin file baru di dalam view, ya, terus buku. Nah, di sini tinggal kita buat laporan buku.php. Dan untuk scriptnya tinggal diambil aja di sini ya, sambil kita analisa nih modulnya, ada masalah nggak ya. Oke, tinggal dirapihkan. Button script sukses ya. Ini harus diperhatikan, biasanya warnanya nanti nggak berubah. Nah, di sini pakai table, ini bawaannya Bootstrap ya. Table, class table, lalu tambahan table hover, jadi nanti kalau cursornya dideketin dia agak kedip-kedip ya, berubah warna. Untuk table heading-nya di sini ada judul, pengarang, penerbit ya, hampir sama seperti data buku sebenarnya. Nah, kita bisa ngambil dari tampilan data buku ya. Nah, ini dilakukan perulangan menggunakan for each karena tipe datanya tadi result array, for each dolar buku itu dari array buku. Ini dimasukkan ke dalam table row. Itu seperti di sini ada pembentukan nomor otomatis juga ya, 1, 2, 3 gitu ya. Terus ini judul, pengarang, disamakan dengan table heading-nya ya. TD
Oke, ini ada TH Scope Pro. Coba nanti hasilnya itu. Oke. Harusnya sih TD aja ya di sini. Tapi kita coba dulu ya. Jadi kalau TH itu table heading itu judul ya. Ini judul. Kalau TD itu table data. Jadi data yang ada di dalam tabel. Kita save dulu. Ini sambil dirapikan. Save ya di sini. Terus udah nggak merah lagi ya. Kita coba ya. Kita masuk di klik laporan data buku. Ini hasilnya laporan data buku. Di sini menampilkan judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, sama stok ya. Sudah muncul semua ya. Nah, di sini ada 3 tombol. Pertama print, download PDF, sama export ke Excel. Ya, sudah sama. Nah, itu ya cara membuat. Sebenarnya itu masih gampang ya, karena itu kan menampilkan data saja. Lalu membuat print laporan data buku. Jadi ketika nanti kita klik print, itu dia nanti bisa langsung ke printer ya. Nah, ini fungsinya itu ada di sini. Laporan / cetak laporan buku ya. Jadi nanti dibikin function baru di controller laporan. Tambahkan fungsi cetak laporan buku pada controller laporan ya. Ini simple aja sih. Ya. Oh, ini gambar ya. Nggak bisa kita copy paste ya. Jadi kita harus buat ya di laporan. Function cetak laporan buku. Oke, seperti ini ya. Kita ambil sini namanya. View-nya diubah view laporan print buku. Buku / view laporan print buku. Laporan print buku ya, buku ya. Jadi nanti di dalam folder buku ya. Oke, di save. Ya, jadi udah ada tambahan function cetak laporan buku. Setelah itu kita bikin view-nya ya, laporan print buku di dalam view buku. Ini kita bikin satu laporan print buku.php. Nah, seperti ini. Lalu isiannya ini pakai CSS internal ya. Jadi di sini karena memang ini enggak sebegitu banyak ya, kalau cetak di sini hanya biasanya tampilan tanpa CSS ya, tanpa warna, tanpa itu. Biasanya hanya warna putih aja. Isinya hampir sama ya, seperti tampilan ini. Hanya saja ini tidak tabelnya mungkin tidak seperti ini, dan tampilannya juga nggak seperti ini. Jadi hanya tampilan tabel dan isi data aja di tengah-tengah. Nah, dan itu nanti langsung bisa kecetak gitu. Sebenarnya yang membuat dia terhubung langsung ke fungsi printernya adalah di sini ada sebuah sintak JavaScript yaitu window.
window print. Jadi begitu di reload akan muncul itu ya. Nah, sebaiknya sih kita tambahin aja ya title-nya di sini, nggak apa-apa. Ditambahin title nggak apa-apa nih kalau mau ditambahin ya. Jadi nanti di dalam laporannya tetap di sini kita kasih title. Nah, di sini boleh laporan data buku aja nggak apa-apa. Ya, jadi di sini bisa aja ditambahin title-nya. Oke, nanti tinggal dipanggil aja di sini. PHP Evo dolar biru. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Di reload dulu. Lalu kita klik print. Oke, hasilnya seperti ini ya. Karena tadi menggunakan function window print ya. Jadi mengaktifkan fitur JavaScript yang ada di browser ya untuk membuka pengaturan print ya. Ini jadi di sini langsung bisa kita atur mau pakai printer yang mana ya. Tentunya harus koneksi ke printer terlebih dahulu, laptop atau komputer kita. Ya, jadi hasilnya seperti ini dan bisa langsung di print. Ini kalau di reload ya, dia otomatis kebuka lagi. Nah, kalau di cancel hasilnya seperti ini ya. Jadi hanya, oh ini ya, ada yang terbuka, doctek, HTML-nya ada yang terbuka. Oh ini kurang ya, kurang kurung. Tinggal di reload. Nah ini hasilnya seperti ini. Sama seperti tadi yang di laporan, hanya saja di sini tidak ada style seperti sebelumnya ya. Jadi ini stylenya sederhana aja untuk tabel saja. Jadi karena bentuknya laporan ya. Ya jadi di sini ada 3 tombol ya untuk print secara langsung atau download PDF dan bisa juga nanti diekspor ke Excel sebagai laporan ya sama. Gitu. Ya jadi kita sudah membuatnya untuk cetak print secara langsung ya, tinggal tombol download PDF dan ekspor ke Excel ya. Nah, silahkan dikerjakan sampai dengan print ini terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira ada permasalahan atau tidak atau lancar-lancar aja ya. Kalau saya coba ini di modul tadi sedikit aja ada beberapa salah penulisan ya. Dan tidak terlalu lama kalau kalian mencoba ya. Ya sekitar 30 menit selesai ya untuk modul pertemuan ini. Dan ini ya hasilnya sama seperti yang ada di modul dan tergantung di sini menggunakan browser apa ya. Karena masing-masing browser pengaturan dari printnya itu beda-beda. Kalau ini biasanya nih Mozilla Firefox ya. Kalau tadi saya pakai kalau ini kayak Google Chrome ya. Tadi saya pakai Mozilla ya, Mozilla Firefox. Tapi ya masing-masing mungkin beda ya. Gitu. Jadi jangan berpikir seperti yang ada di modul gitu karena mungkin ini yang di modul bisa saja pakai browser yang lain seperti Opera ya atau Edge ya dan lain-lain. Ya jadi untuk pertemuan 7 ya ini sebelum UTS itu waktu itu karena ada libur ini materinya sampai di sini ya jadi mencetak laporan data buku ya. Jadi cetaknya langsung ke printer gitu tidak di download dulu ya.
Nah, nanti kita lanjutkan untuk membuat cetak laporan data buku ketampilan PDF dan Excel ya. Jadi ini sebenarnya waktu itu sudah pernah ya untuk download ke apa PDF ya. Sebenarnya kalau itu sudah berhasil yang menggunakan DOM PDF, maka untuk pencetakan selanjutnya pasti bisa. Namun di sini Excel-nya ini yang nanti mungkin eh, saya kurang tahu di sini menggunakan plugin atau tidak ya. Sepertinya tidak menggunakan plugin ya di sini. Oke. Ya, untuk materi pertemuan 7 terlebih dahulu sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silahkan teman-teman. Angelita, gimana? Sudah dikerjakan? Kalau sampai pertemuan 7 masih aman, Pak. Aman ya? Oke. Yang lain gimana yang lain? Maulana? Kayak yang lain bisa mengikuti juga ya supaya kita selesainya bareng-bareng gitu. Atau mungkin kalian selesai lebih dahulu nggak apa-apa ya. Baik, saya langsung lanjutkan saja untuk materi karena sebenarnya di hari ini kan pertemuan ke-9 ya gitu. Jadi kita lanjutkan saja untuk materi pertemuan 9-nya ya.